Social Creative kan ngebangun social media agency, kita ngebantu brand-brand lokal untuk pembuatan konten media sosial. Karena mereka belum mampu melihat value social creative, ya kita tetap offer harga yang murah dong. Karena kalau misalkan kita pengen ngebangun bisnis kita untuk jangka panjang dan value kita itu selalu dengan harga murah terus gitu kan, ya kita bakalan selalu ada di stuck zona perang harga gitu. Makanya penting ngebangun branding. Nah, social creative yang awalnya cuma dibayar 1 juta per hari ini, setiap project kita dibayar 25 juta gitu dalam kurang dari 2 tahun ngebangun social creative. Apa yang menjadi berbeda dan apa sih yang membedakan di awal social creative sampai sekarang? Karena di awal kita posting orang nggak peduli gitu, bukan karena mereka nggak peduli, karena mereka belum menangkap visi dan pesan yang disampaikan oleh social creative. Karena kita konsisten nih setahun 2 tahun ngebangun konten itu, ya sekarang bahkan jual kaos sosial yang ada tulisan social creative aja kita jual 500.000, orang lain mau beli itu gitu, karena mereka orang lain beli produk bukan karena produknya gitu, tapi karena value yang ada di produk tersebut. Karena mereka merasa bahwa kalau saya memakai baju social kreatif, saya adalah anak muda kreatif gitu. Saya adalah anak muda keren yang produktif misalkan. Dan ini adalah pesan yang memang kita sampaikan gitu, pesan yang kita pengen bangun melalui konten-konten sosial kreatif. Dan memang di awal-awalnya itu ya orang nggak pernah peduli gitu, dan it's okay gitu. Makanya kalau kalian per hari ini pengen ngebangun brandingnya sendiri dan mulai sharing di sosial media dan orang belum peduli, ya udah nggak apa-apa gitu. Pentingnya ya tetap lanjut aja. Yang paling penting kawan-kawan udah paham KSKD-nya itu seperti apa, kondisi sekarang dan kondisi yang kawan-kawan inginkan. Ngebangun soal branding atau bicara soal branding, ini salah satu hal yang penting juga, itu membangun brand mission statement-nya kita. Brand mission statement itu seperti apa? Ini sebagai contohnya kalau misalkan Apple, ada Coca-Cola, Facebook, ya ini contoh gitu. Kalau social creative, kita mission statement-nya itu adalah build profile, build stories not profiles gitu. Artinya kita pengen setiap cerita atau setiap brand yang kita bantu itu kita bantu mereka untuk ngebangun sebuah cerita atau ngebangun sebuah story di balik dari brandnya mereka, daripada hanya sekedar profile saja. Nah, menurut saya pribadi brand mission statement ini menjadi kata penguncinya kita gitu. Kita tuh sebenarnya misi dari brand kita apa sih? Karena kalau hanya sekedar misi brand saya adalah saya ingin bekerja sesuai dengan passion. Well, sebuah brand itu nggak bisa hanya ngomongin soal diri kita sendiri, ngomongin soal interest kita sendiri, ya bisnis kita akan stuck di situ-situ aja gitu. Makanya kita harus mengambil sebuah misi yang lebih gede ya dari diri kita sendiri. Ya contohnya seperti ini gitu. Kita bisa lihat ya, Google to organize the world's information and make it universally accessible and useful. Dan saya tahu kawan-kawan pasti paham lah, ini sebagai contoh untuk brand mission statement-nya kita. Ini kan untuk business brand gitu, untuk sebuah brand company. Bagaimana kalau misalkan saya ngebangun personal brand saya sendiri? Apakah tetap butuh membangun brand mission statement? Tetap gitu, tetap wajib banget untuk membangun brand statement-nya kita, karena inilah pesan awal yang kita pengen sampein kepada audiensnya kita. Inilah yang membuat brand kita lebih mahal. Inilah yang membuat orang lain tuh melihat value dari brandnya kita. Selanjutnya, ngomongin soal brand personality. Brand personality itu ngomongin soal persona dari brandnya kita. Walaupun misalkan brand kita, let's say brand fashion gitu kan, kita harus tahu gitu brand kita itu lebih ke maskulin atau feminim misalkan. Kita tuh pengen brand kita tuh personanya tuh dikenal seperti apa sih. Walaupun misalkan kita sebuah perusahaan, setidaknya ada value manusia gitu, ada nilai-nilai manusia yang membuat orang lain itu paham bahwa oh ini postingannya cewek banget gitu, ini postingannya maskulin banget gitu. Intinya adalah kalau misalkan kita pengen ngebangun brand kita, pentingnya membangun personality. Itu untuk apa sih? Untuk biar kalau kita buat konten, kalau misalkan kita buat video, brand personanya itu bisa nyampe ke manusia gitu. Karena kenapa? Orang percaya dengan orang, manusia percaya dengan manusia. Kalau pendekatannya brand kita itu lebih ke
lebih manusiawi, lebih ada sense of human-nya gitu kan. Untuk ngomongin atau ngebahas sesuatu di kontennya kita, pesannya itu lebih bisa ditangkap oleh audiens kita dibandingkan kalau kita hanya menganggap brand kita, oke, brand sebagai sebuah perusahaan, ada gap gitu, ada jarak antara audiens kita dengan brandnya kita. Tapi kalau kita ngebangun persona manusia dari brandnya kita, itu akan sangat membantu sekali. Nah, yang terakhir untuk ngomongin soal brand, kita harus paham soal building a story brand. Setiap brand punya cerita, ya. Setiap brand, kalau apa yang membuat brand itu bisa bertahan, apa yang membuat brand itu bisa lebih mahal, karena dia punya story di balik dari brand tersebut. Nah, gimana sih Far ngebangun story brand? Nah, ini ada sebagai contoh gitu, ngebangun step by step untuk story brandnya kita. Pertama, kita harus menentukan siapa yang menjadi hero dalam cerita brand kita. Maksudnya kenapa sih harus bahas cerita gitu? Karena gini, selain untuk brand kita sendiri, selain sebagai brand statement kita sendiri, kita penting memiliki yang namanya story di balik dari brand kita, biar ada cerita yang kita bisa ceritakan di dalam konten kita di social media. Nah, kalau selama ini yang menjadi hero, karena kan buat konten itu juga sebenarnya mirip dengan sebuah film gitu. Buat film, ada pemeran utama, ada pemeran pembantu, ada pemeran yang hanya muncul sebentar misalkan. Ya sama dengan dunia perkontenan gitu. Di dunia konten, kita pun secara pribadi itu harus menentukan siapa yang menjadi hero. Hero itu artinya ya dia selalu dibicarakan di setiap kontennya kita. Kalau konten kawan-kawan selama ini selalu ngomongin diri sendiri, selalu ngomongin siapa saya orang yang hebat, orang nggak akan pernah peduli gitu. Karena konten di sosial media, fondasinya itu sederhana. Saya baca konten kamu, kalau konten kamu bermanfaat buat saya. Kalau konten kamu memberikan solusi mirip dengan persona saya bakalan baca gitu. Tapi kalau semuanya tentang diri kamu misalkan, atau diri dari kawan-kawan semua, orang nggak akan pernah peduli. Makanya penting banget kawan-kawan mulai ngebangun bahwa yang menjadi hero adalah audiensnya saya. Kedua, bisnis biasanya menawarkan solusi untuk masalah eksternal, padahal konsumen kita membeli karena kebutuhan internal. Walaupun ini sifatnya mungkin agak berat ya kawan-kawan semua, tapi ini penting banget gitu. Artinya, ini kan pada saat kita ngebangun sebuah bisnis, kita mulai untuk menyelesaikan sebuah masalah, ya kan? Karena kan tanpa masalah, bisnis tiba-tiba ada, kita sendiri bingung gitu, pengen menyelesaikan masalah seperti apa. Nah, biasanya kita ngebangun branding, kita fokus untuk menyelesaikan masalah eksternal. Masalah eksternal misal seperti apa? Let's say di fashion industry, setiap orang masalah eksternalnya itu adalah oke, saya butuh baju yang membuat saya terlihat lebih ganteng atau terlihat lebih cantik. Itu adalah masalah eksternal gitu. Orang kadang bingung gitu, mereka hanya fokus di masalah eksternal, makanya ya tidak ada value lebih dari brandnya mereka. Pentingnya untuk kita juga sebagai brand menyelesaikan masalah internal untuk audiensnya kita. Masalah internal itu seperti apa? Kalau saya memakai brand sosial kreatif, saya memakai baju sosial kreatif, saya terlihat sebagai anak muda kreatif. Ini adalah salah satu internal problem yang kita selesaikan gitu. Karena orang lain beli produk itu bukan hanya karena mereka mencari solusi untuk masalah eksternal mereka, tapi mereka juga membeli produk karena mereka melihat produknya kita memberikan nilai lebih ke mereka. Bukan hanya sekadar karena kainnya bagus, manfaatnya lebih adem kalau dipakai, tapi mereka itu melihat bahwa kalau saya pakai kaos itu, kalau saya pakai baju itu, saya adalah bagian dari komunitas itu. Saya terlihat lebih keren, saya terlihat lebih pintar karena saya masuk dalam circle sosial kreatif. Itu sebagai contoh gitu. Ketiga, konsumen kita percaya kita sebagai guide untuk mencapai tujuannya mereka. Artinya, kita bukan orang yang mengatur bahwa untuk kamu bisa mencapai ini, kamu harus melakukan ini. Kalau misalkan kamu pengen terlihat cantik, kamu harus pakai ini misalkan. Kita itu di sini posisinya untuk sebagai brand, kita sebagai guide gitu. Artinya ya kita offer apa yang memang menjadi kekuatannya kita, produk-produk yang memang
penting untuk kita misalkan yang menjadi produk unggulannya kita, misalkan kita tetap lempar dan memberikan kesempatan ke konsumennya kita untuk melihat dan memutuskan yang mana yang memang cocok untuk mereka. Karena pada saat kita jualan online dan kita terlalu ngebosi, terlalu terlalu kelihatan expert gitu kan, orang juga nggak peduli gitu, karena mereka pengen kita di sini ya sebagai temennya mereka, sebagai guide-nya mereka. Keempat, guide yang memang punya planning dan setiap orang menghindari pain. Nah ini penting juga, nanti juga saya akan bahas di bagian pembuatan konten. Nomor 6 yaitu jangan asumsi mereka paham maksud brand kita, ceritakan. Artinya setiap dari kita pasti punya cerita brand masing-masing, setiap dari kita pasti ada hal yang ingin kita sampaikan, tapi jangan asumsi bahwa kayaknya mereka bakalan paham deh, ini pasti dia akan paham deh. Nah kita, the only way untuk kita tahu apakah dia paham dengan cerita brand kita atau enggak, ya kita harus sampaikan gitu. Sampaikan lewat apa, Far? Sampaikan lewat konten. Setiap hari buat konten, entah itu microblog, video, atau misalkan Instagram Stories. Logo and color palette ini juga penting dari segi tipografi, dari segi warna, kawan-kawan juga penting untuk miliki gitu. Nah, saya nggak bisa ngajarin gimana ngedesain sesuatu hal secara praktikal karena saya bukan graphic designer anyway, tapi sebagai brand ini penting banget karena kita butuh ciri khas, kita butuh identitas biar pada saat kita posting sesuatu, orang tahu gitu, oh ini postingannya Fardi, ini postingannya sosial kreatif gitu. Makanya penting banget kawan-kawan di awal, kalau punya budget, saran saya mending hire agensi yang memang bisa ngebantu kawan-kawan untuk membuat brand guideline kawan-kawan semua. Karena pada saat kawan-kawan belum memiliki skill desain, terus pengen ngedesain sendiri, menurut saya pribadi, daripada kita desain yang setengah-setengah, mending kita bayar orang yang lebih hebat. Dan graphic designer saat ini tuh nggak terlalu mahal kok untuk pembuatan logo dan membuat mood board ya, pewarnaan feed Instagram itu palingan 1-2 juta itu udah oke kok. Tinggal kawan-kawan nanti ceritakan gitu brand personanya seperti apa, lebih suka warna yang gimana, pesan yang ingin kawan-kawan itu sampaikan seperti apa, biar si graphic designernya itu paham gimana caranya ngedesain apa yang kawan-kawan inginkan. Karena ini adalah fondasi dari konten kawan-kawan semua. Karena kita di sosial media kita nggak bisa nutup mata bahwa untuk awal yang orang lain lihat itu visual. Memang value itu penting banget. Tapi untuk di 2-3 detik pertama yang membuat orang lain mau klik postingannya kita, value memang iya, tapi alasan pertama itu karena visualnya lebih menarik gitu. Karena itu penting banget kawan-kawan bisa per hari ini bisa memilih tipografi dan color palette yang memang cocok buat kawan-kawan semua. Di Pinterest banyak kok, kalau memang misalkan mencari inspirasi buat kawan-kawan semua, tinggal ketik aja feed Instagram apa gitu, fashion atau moody atau pastel, itu banyak sekali kawan-kawan bisa maksimalin. Brand building artinya positive impression tambah stand out, disinilah brand sukses ya. So, bagaimana membangun bisnis online yang sustainable?